Ya, hari ini tanggal 9 Mei 2022, hari Senin, dari tempat meditasi ya, Sata Arya Dhana Saribudolo. Ya, hari ini adalah hari terakhir retret. Ya. Jadi hari ini Banti ingin kasih pesan ya, di akhir retret. Jadi Owada, ini kita harus tahu di dalam Winaya ada dua istilah. Satunya Owada, satunya Anusasaka, Anusasana. Nah, kalau Owada artinya nasihat sebelum terjadi kesalahan. Ya. Kalau Anusasana itu adalah instruksi atau wejangan atau peringatan ya setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Ya. Nah, jadi Owada sifatnya lebih umum, ya, bukan menunjuk satu individu. Ya. Tapi kalau berasa, nah itu berarti hiri otapa. Ya. Nah, jadi kalian tahu mungkin banyak ya, sudah banyak yang tahu cerita Mahadhana. Itu orang yang menurut Buddha sudah apa ya, itu ada di dalam Buddha Sasana, tapi seperti melewatkan kesempatan emas itu ya di zaman Buddha Gotama ya, waktu itu Buddha ada, Sang juga ada. Mahadhana ini dia anak orang kaya, terus waktu dia masih muda kan orang tuanya berpikir anaknya ini mau disekolahkan apa ya? Atau mau sekolahkan enggak ya, atau mau diajarin keterampilan atau enggak ya. Karena apa? Saking kayanya, jadi nggak tahu apa-apa pun anaknya nggak bisa hidup 7 generasi pun nggak habis katanya gitu ya. Jadi kalau diajarin tulis nanti tangannya pegel. Kalau diajarin baca nanti dia matanya perih ya. Terus nanti dia capek ya, saking sayangnya sama anaknya lelaki ini ya. Jadi nggak diajarin apa-apa, ya. Nggak ada ilmu. Nah, terus dari sebelah calon istrinya juga begitu ya, pikiran yang sama ya. Jadi dari anak orang kaya juga, dia dari keluarga kaya. Nah, akhirnya ketemu pula kamanya ya. Jadi yang cowok juga nggak tahu apa-apa, yang cewek juga nggak tahu apa-apa, nggak ada keterampilan hidup ya. Jadi dinikahkan ya dari dua keluarga yang kaya raya. Nah, berpikir bahwa ini gabungan kekayaan gini kan, 7 generasi pun nggak habis ya. Terus mereka akhirnya menikah. Nah, ternyata di luar ekspektasi ya, orang tua mereka ternyata lebih pintar menghabiskan uang daripada yang
Usia 66. Nah, si Mahadana ini, kalau dia sebagai umat awam dan berusaha, ya, dia misalnya di 33 itu dia nggak berusaha ya. Nah, mulai 34 sampai 66 itu dia baru berusaha. Sebagai umat awam itu, dia akan jadi orang kaya nomor 2 di kota itu. Dan kalau dia jadi samana, dia bisa jadi anagami. Istrinya bisa jadi sakadagami. Ya. Nah, kalau udah lewat, ya, dia lalai, nah, terus umur 67 sampai kurang lebih umur 99 gitu ya. Nah, dia bisa jadi orang paling kaya nomor 3 kalau umat awam. Ya. Terus kalau dia jadi pertapa, dia bisa jadi sakadagami. Istrinya bisa jadi sotapana. Nah, tapi sekarang udah lewat. Ya. Jadi meskipun pengemis, umur panjang pula. Ya. Menderita umur panjang itu lebih menderita. Ya. Kita mau umur panjang, kalau nggak menderita, ya. Tapi kalau menderita nggak mau umur panjang. Nah, dia waktu ketemu Buddha itu, Buddha lihat dia udah lewat 3 masa ini. Terus sekarang, meskipun ketemu Buddha sama Sangha, ya, karena udah lewat masa itu, berusaha pun nggak akan jadi apa-apa lagi. Nah, orang seperti ini ya, dijelaskan bahwa mereka itu punya benih wija, ya, tapi benih carananya kurang. Ya. Mereka punya potensi untuk merealisasi dhamma, tapi karena kurang carananya, kurang latihan seperti sila, ya, seperti jhana, nah, terus latihan-latihan lain seperti pengendalian ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, itu karena kurang, jadinya nggak ada kesempatan ketemu Kalyanamita. Ya. Nah, kalau setidaknya nggak ketemu Buddha pun, dalam hidupnya ketemu murid-murid Buddha lah. Ya. Jadi dia punya Kalyanamita, dia bisa berusaha. Kalaupun nggak jadi arahat, setidaknya jadi yang Sotapana ke atau punya jana ke gitu ya. Nah ini enggak, makanya telat. Ya. Nah carana itu katanya seperti tubuh yang kuat, kaki yang kuat, tapi nggak punya mata. Nah wija atau benih, ya, pengetahuan atau kebijaksanaan. Nah ini seperti orang punya mata yang baik, tapi badannya lumpuh. Nah, makanya wija sama carana harus kerja bersamaan. Ya. Nah, carana sebagai yang apa tuh, meno, membopong, membopong, ya, memikul. Nah, nanti yang dipikul wija. Jadi wija yang mengarahkan, oke, lurus. Nah, carana karena kuat, oke, dia bisa jalan lurus. Nah, jadi meskipun si orang ini Mahadana dia punya wija, kayak punya mata, dia nggak mampu ya, berjalan cari dhamma. Nah kalau carana, kalau misalnya kita punya benih carana tapi tidak punya benih wija, kita seperti orang sehat, mungkin ketemu Buddha, mungkin ketemu dhamma, tapi di kehidupan itu karena matanya nggak bagus ya, dia nggak melihat, maka nggak bisa merealisasi. Ya. Seperti siapa? Raja Pasana di Kosala misalnya. Jadi meskipun sering ketemu Buddha, sering diskusi sama Buddha, nggak merealisasi apa sampai meninggal. Ya. Nah itu jadi kebalikannya. Ya. Nah jadi kita tahu sekarang ya, orang tuh ya di usia berapa punya potensi, di usia berapa punya potensi, dan potensi ini makin lama makin kuat apa makin turun? Makin menurun ya. Makanya yang sudah dekat-dekat itu kan, itu juga bukan berarti yang muda lalu bisa nanti aja gitu ya. Nah, tapi juga ya kita nggak bisa jadikan patokan pula ya. Karena misalnya kayak di Abhidhamma dijelaskan ya, salah satu faktor ya, salah satu alasan belum berkembangnya kebijaksanaan itu juga kadang usia. Ya. Usia muda, dia masih mau main sana main sini, ya. Jadi batin pun sulit stabil.
masih labil sekali, ya, pikiran suka berkeliaran. Nah, bisa dibilang mohanya masih besar, ya, makanya anak-anak itu mau kita ngomong kayak apa, ya, dia kayak nggak bisa paham. Ya, makanya kadang anak-anak itu kita kendalikan dengan peraturan, dengan disiplin, bukan dengan pemahaman dari dalam. Ya. Nah, tapi usia tertentu kebijaksanaan itu lebih bagus. Kenapa? Nah, dijelaskan bahwa usia pertengahan, ya, kayak 30, 40 begitu ya. Nah, usia 40 begini, katanya kebijaksanaan tuh mulai matang. Kenapa? Dia tuh di antara, ya, kehidupan duniawi dia sudah rasakan, dia mulai bosan, ya. Terus batinnya juga sudah mulai penuh pertimbangan, ya. Jadi nggak galau, nggak ikut sana ikut sini, dia mulai punya prinsip, ya. Nah, tapi juga nggak seperti orang tua, ya, yang mana fisiknya udah melemah, jadi batinnya juga kalau nggak dilatih ikut melemah, gitu ya. Terus biasanya orang tua juga mulai balik lagi kayak anak-anak, ya enggak? Nah, jadi dia itu di tahap itu kebijaksanaannya paling bagus, dijelaskan begitu. Nah, ini secara umum saja, tapi ada juga di zaman Buddha dulu, Samanera umur 7 tahun jadi arahat. Nah, itu juga ada. Nah, jadi secara umum dibilang begitu. Nah, jadi kita sekarang umur berapa, kita harus timbang. Ya. Nah, kalau memang belum bisa melepas sama sekali kan, setidaknya mempertahankan. Gitu ya. Bagaimanapun di dalam hidup ini kita nggak hanya mempersiapkan untuk kehidupan ini, tapi juga untuk mempersiapkan masa depan. Ya. Jadi tidak hanya mempersiapkan untuk materi, tapi juga untuk spiritual. Ya. Nah, dari dulu kecil kita sekolah, sekolah, kuliah, kuliah, berkeluarga, berkeluarga, mencari, ya, bermata pencarian. Ini untuk apa? Untuk kehidupan ini. Nah, terus kita menjalankan sila, kita melakukan kebajikan, ya. Terus bermeditasi. Ini untuk apa? Untuk masa depan. Ya. Untuk juga siap-siap meninggal nanti. Ya. Tuh. Jadi juga kadang orang berpikirnya apa? Hanya dari sudut pandang satu kehidupan saja. Ya. Nah, itu kadangnya orang jadi ragu, ya, takutnya jadi omongan orang, ya. Nah, tapi kalau kita pikirnya untuk samsara, nah itu terlepas apa omongan orang. Ya, kayak bodhisatta, ya. Kasih anaknya, terus anaknya dijadiin Buddha. Nah, kalau kita lihatnya satu kehidupan, ya, kacamata itu satu kehidupan, ini nggak etis, ini sadis, ya. Ini bapaknya nggak berperi kemanusiaan. Nah, tapi waktu itu bodhisatta nggak berpikir demikian, malah senyum pula, ya. Malah dulu di zaman Buddha Manggala, ya, waktu kasih anaknya, terus anaknya di depan dia dimakan sama Yaka, dia malah senyum. Nah, kalau zaman sekarang ini psycho. Ya. Nah, jadi, tapi Bodhisatta nggak berpikir demikian. Bodhisatta berpikir apa? Kalau dengan menderita begini dia bisa bebas dari samsara. Kalau dia enggak mengumpulkan parami sampai seperti ini, samsaranya bisa panjang. Tapi karena dia sabar dan mengumpulin parami seperti ini, ya, ini kehidupan dia yang terakhir. Kehidupan berikutnya, Bodhisatta sendiri jadi Buddha, yang ini akan jadi anaknya dan jadi arahat. Ya, jadi ngelihat manfaatnya itu untuk jangka panjang. Bukan hanya satu kehidupan itu. Meskipun anaknya nangis. Waktu dikasih ke orang, waktu berpisah sama keluarganya, anaknya nangis. Ya. Nah, jadi kadang-kadang begitu. Ya. Nah, makanya kita itu seringkali tidak dalam posisi untuk menghakimi. Ya, bahwa seseorang sudah mengambil keputusan, nah, terus keputusannya mungkin enggak seperti yang khususnya umat awam pikirkan, gitu ya. Nah, bukan berarti selalu salah.
Ya. Nah, jadi dulu juga Bante pernah jadi biku temporer. Ya. Nah, waktu itu ya karena pikirannya cuma biku temporer, juga memang udah janji ya sebelum pulang akan lepas juga. Nah, jadi memang Bante pribadi nggak ada kepikiran untuk panjang dulu, ya waktu itu memang untuk temporer. Nah, cuma ada teman-teman ya bilang, udah lanjut aja, lanjut. Terus nanti saya jelasin ke orang tuanya. Terus dalam benak Bante, ya apa lanjut aja gitu ya. Nah, jadi kepikiran yang tadinya nggak kepikiran. Nah, terus ada satu Bante, Bante dekati Bante itu kan. Bante perhatiin yang lainnya, ya suruh jadi biku, jadi lanjut aja, jangan lepas, ya lanjut. Nah, tapi ada satu Bante, dia diam aja. Nah, Bante perhatiin, Bante pingin tahu apa yang dalam benak dia, kenapa dia diam aja. Nah, terus Bante cari kondisinya waktu kita private, empat mata. Bante tanya, menurut Bante bagaimana? Terus Bante itu bilang apa? Ini pengajaran berharga untuk Bante, ya, untuk Bante pribadi. Terus beliau bilang begini, kehidupan kamu, kamu yang paling tahu. Terus prioritas kamu, kamu yang paling tahu. Yang paling baik untuk kamu, kamu sendiri yang tahu. Saya nggak tahu kondisi keluarga kamu bagaimana. Saya nggak tahu niat kamu sebesar apa. Ya, jadi ujung-ujungnya kamu sendiri yang akan memutuskan yang mana yang terbaik buat kamu. Nah, di satu sisi dia bersifat kayak diplomatis ya. Bukan seperti orang yang mengambil keputusan untuk kamu gitu. Nah, di sisi yang lain, Bante merasa bahwa dia mau bantu Bante untuk mengandalkan kebijaksanaan Bante sendiri. Yang mana ini tipikal guru yang bagus menurut Bante. Guru yang bagus nggak ngekip murid, tapi biar dia mandiri. Jadi Bante capek-capek setiap hari ngajar semua ke kalian ini ya, kasih tahu ya apa rambu-rambu dan lain sebagainya. Bukan biar kalian cari-cari Bante, nggak usah. Biar kalian nggak usah cari Bante lagi. Gitu. Ya. Jadi berusaha supaya kalian mandiri. Ya. Nah, nanti kalian kemana, apa di rumah, apa sama guru lain, kalian sudah tahu harus bagaimana. Itu ya. Nah, karena Bante juga banyak urusan ya. Bukannya mau ambil urusan ya. Nah, itu wadah ya. Jadi kalian harus tahu ya dalam kehidupan itu harus punya prioritas ya. Waktu itu dia jalan terus ya. Kita nggak bisa suruh tunggu ya. Dia jalan terus. Nah, kita mau mundur apa mau maju itu tergantung kita sendiri ya. Nah, waktu ndak banyak. Siapa yang tahu ya ndak? Ya, ini siapa yang naik pesawat pulang? Siapa yang tahu ya ndak? Yang naik bus, yang naik mobil juga belum tentu ya. Jadi makanya ajewa kicamatap, kojanyo meranang suwe. Ya, hari ini juga akan berusaha. Besok siapa yang tahu mati atau masih hidup? Ya. Jadi itu adanya. Ya. Waktu pun udah lewat ya. Jadi di dalam kehidupan ya, khususnya ajaran Buddha ya, Bante spesifik lagi ajaran Buddha Theravada ya. Nah, itu sebetulnya apa sih esensinya? Praktek dengan berdasarkan pandangan benar. Jadi kalau ini sederhana ya, karena ini sudah disimpulkan ya, sudah kesimpulan. Intinya adalah praktek berdasarkan pandangan benar. Berarti apa? Praktek ini nggak cuma sekedar praktek, dia ada tujuannya. Ya. Tujuannya itu ya tergantung pandangan benarnya. Maka tujuannya akan ya satu tujuan. Nah, sedangkan Buddha juga selalu bilang ya, semua dhamma
dari belajar dhamma, dari sila, dari samadhi, dari panya, semuanya itu punya satu rasa, ya, wimutti rasa. Jadi untuk bebas dari kotoran batin, untuk bebas dari kelahiran kematian. Nah, jadi praktek ini untuk bebas. Ya. Jadi pertama kita tahu, kita berlatih itu untuk melepas. Jadi waktu kita berlatih, berusahalah melepas sedikit-sedikit. Nah, makanya waktu berlatih itu kadang kita juga nggak mudah untuk membedakan yang mana baik dan yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang tepat, yang mana yang harus, yang mana yang harus dihindari. Jadi perlu ini dari mana? Dari pandangan benar. Pandangan benar ini dari mana? Dari belajar. Belajar ini belajar sama siapa? Belajar sama mereka yang punya saddha ke Tipitaka. Ya. Jadi awalnya ya harus punya saddha ke orang yang punya saddha ke Tipitaka. Karena kalau nggak ada referensi, seperti yang Bhante sudah jelaskan di Dhammatok Brahmajala Sutta, bagaimana? Pengetahuan yang tidak menyeluruh bisa jadi pandangan salah, berbahaya. Ya. Nah, jadi sedangkan Tipitaka ini ya ini turun-temurun sudah diusahakan dari bante-bante di zaman lampau ya, entah mereka arahat atau bukan ya. Tapi setidaknya usaha itu pun nggak mudah ya. Lewati kelaparan, lewati perang dan lain sebagainya, tapi masih berusaha mempertahankan. Sampai sekarang ada Tipitaka. Ya. Ini bukan untuk disepelekan, tapi untuk dilestarikan, untuk dipraktekkan setelah dipahami. Nah, jadi dalam hidup ini kita usahanya apa? Ya udah, pertama kita harus berusaha memahami Dhamma, memahami Tipitaka, ya. Memahami penjelasan mereka yang mengajar sesuai Tipitaka. Nah, setelah itu ngapain? Berusaha dipraktekkan. Ya. Teori aja buat apa? Ya, udah berapa lama jadi Buddhis? 10 tahun. Ya. Jadi 10 tahun itu ada nggak manfaatnya? Bisa nggak menginspirasi anak, istri, keluarga? Kalau mereka lihat ada perubahan, mereka tertarik. Kalau mereka lihat Anda yang tadinya depresi, banyak pikiran, dan lain sebagainya, sekarang Anda tenang, ya, terus bisa memotivasi orang, berarti ada kemajuan, mereka terinspirasi. Nah, bukan dengan berkoar-koar, maksa orang tarik-tarik, bukan. Ya. Tapi dengan meta, ya, bantu mereka dengan meta, tergantung kebutuhan mereka apa, ya, tergantung lihat situasi kondisinya apa. Nah, khususnya waktu mereka ada samvega, nah itu mudah. Ya. Nah, Buddha juga bilang, mereka yang melihat dukkha dekat ke nibbana. Ya. Jadi, semakin kita lihat dukkha, samvega besar. Maka, kita bisa lihat nibbana, cepat atau lambat. Ya. Karena dukkha sendiri adalah kebenaran yang harus kita realisasi sebelum ke nibbana. Jadi, dukkha itu di satu sisi ya wipaka, ya, hasil dari karma buruk kita. Di sisi yang lain dia juga harus jadi objek, harus jadi perahu kita untuk menyeberangi pantai, untuk sampai ke pantai seberang. Ya. Kalau kita anggapnya ini adalah musuh kita, nggak seharusnya saya menderita, dia nggak seharusnya kasih saya penderitaan. Ya. Dia terus keluar, dia terus keluar. Ya, itu nggak jadi pelajaran, nggak jadi objek, nggak bisa kita melihat kebenaran. Karena apa? Kotoran batin kita menutupi, kita nggak mau lihat. Ya. Nah, jadi setiap kali kotoran batin muncul, harus diredam, harus balikin lagi ya batinnya ke kembali tenang, ya, seimbang, balance. Karena dengan batin yang balance, baru kita bisa berpikir dengan jernih,
bisa ngambil keputusan dengan tepat, ya, tanpa bikin orang menderita. Jadi kalau pas marah, jangan larut dalam kemarahan itu. Pas sedih, jangan larut pada kesedihan. Pas pikirannya ruwet, banyak pikiran gelisah, ya, banyak wondering, ya, jangan ikuti. Semakin diikuti, ya nggak ada ujungnya. Semakin kita menderita aja. Semakin kita mengidentifikasi itu sebagai saya. Nah, jadi waktu meditasi ini, 10 hari ini yang kalian lakukan, tidak mengidentifikasi pikiran sebagai saya, meskipun kadang-kadang ikut, ya. Tapi setidaknya tahu sudah bahwa itu hanya pikiran, ya, itu hanya kekesalan, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi balikin lagi balance. Waktu itu nggak digubris, hanya seperti di time zone, pukul kepala buaya, ya. Waktu kepalanya muncul, pukul, nah, dia masuk. Waktu kepala muncul, pukul, ya. Nah, cuma begitu aja, ya. Kesal muncul, pikiran muncul, ya, sedih muncul dan lain sebagainya. Nah, nanti dia udah bosan, ya, kayak sales obat. Ya, kita nggak tertarik, ya dia juga pergi. Ya. Nah, seperti itulah. Nanti batin cepat balance. Nah, setelah balance baru, ya, diskusi dengan kepala dingin atau ambil keputusan dengan kepala dingin. Ya. Nah, dengan demikian harusnya nggak masalah. Ya. Terus kalau mau meditasi juga ini kuncinya. Dengan batin yang balance, meditasi itu mulus. Ya, di hari pertama Banti juga udah bilang, ya, ada namanya dukkha patipada dan dabinya. Ya, waktu berlatih pun banyak penderitaan, perealisasian pun lambat. Itu karena apa? Kotoran batin. Ya, semakin banyak kotoran batin, penuh penderitaan meditasinya dan juga lambat merealisasi. Ya. Nah, itulah Owada hari ini, ya. Lain kali kalau ada retreat, ya, misalnya ada kesempatan ikut, kalaupun nggak ikut retreat pun di rumah, mudah-mudahan tidak dilupakan. Oke. Nah, ada waktu lagi, ya, tanya jawab, ya. Ya, kita mulai dengan yang sudah ada. Yang pertama, dapatkah dikatakan seseorang yang berhasil mencapai samadhi adalah seorang yang sudah memasuki Sotapati Magga, dan dia pasti akan mencapai Sotapati Phala, minimal di akhir kehidupannya saat itu, karena kecenderungan batin akan membawa jalan hidupnya ke arah itu. Ya. Oke, samadhi. Kalau untuk nomor 3 kan? Iya, ini nomor 3. Mungkin terkait, ya, terkait nomor 2, nomor 3. Jadi begitu. Nah, kemarin kan Bante udah jelaskan bahwa habis maga ya langsung phala, nggak menunggu, ya. Nah, sekarang samadhi. Untuk orang yang belum mencapai kesucian satapana, samadhi bisa dicapai enggak? Bisa, cuma enggak selalu. Ya. Kadang dia bisa lupa, ya, samadhi. Jadi misalnya kayak kalau keluarga teman kita, ya, meninggal, istrinya meninggal, terus kita bisa ngingetin kok anicca, kok dukkha, kok anatta, lepas gitu. Terus giliran istri kita yang meninggal, ya, kok anicca, istrimu jelek, istri saya cantik. Jadi susah merenungkan anicca karena apa? Kemelekatan. Nah, jadi kadang, ya, dia bisa punya yoniso manasikara. Nah, waktu dia punya yoniso manasikara, waktu dia bisa batinnya tenang, ya, bukan urusan dia, nah, dia bisa tenang loh. Jadi dia bisa ngingetin orang, dia sendiri ingat. Tapi giliran dia, nah, batinnya nggak tenang kan, nah, dia nggak bisa yoniso manasikara, nah, muncul lagi.
Nah, bedanya sama Satapana apa? Selalu baik dirinya sendiri, baik orang lain, nah dia punya yoniso manasikara. Dia nggak mungkin lagi bisa berpandangan bahwa ada diri, terus yaitu segala sesuatu itu pasti anicca, dukkha, anatta, dia selalu ingat. Ya. Cuma dia masih ada kotoran batin. Nah, tapi kotoran batinnya itu bisa membuat dia melakukan ucapan ataupun perbuatan yang jadi kama yang sangat buruk. Gitu. Kama buruk sih masih bisa dilakukan, tapi nggak bisa buruk sekali sampai menjatuhkan dia ke alam penderitaan. Jadi, kalaupun membuat orang lain menderita, nggak begitu menderita gitu loh. Nggak kama buruk yang berat gitu. Nah, jadi begitu ya untuk samadhi. Nah, yang lain ada pertanyaan? Yang cewek. Mandami Bante. Hari itu kan Bante menjelaskan pengalaman Bante yang awal sebagai biku itu kan prioritasnya mau berlatih dulu atau belajar dulu. Jadi kalau misalnya ada biku baru, dia merasa berlatih sama belajar itu sama-sama penting. Jadi sambil belajar, sambilan berlatih, itu apa? Maksudnya lebih efeknya itu maksudnya dia mungkin ada yang kurang atau gimana, Pak? Ya. Nah, khususnya orang zaman sekarang ya. Kalau kita lihat secara umum, ya kita bilang secara umum. Nah, itu perlu intensif untuk berlatih. Ya, khususnya sensitif sekali ya konsentrasi, khususnya waktu kotoran batin nggak terkendali, ya drop. Ya. Nanti harus, makanya lebih baik intensif untuk progres yang lancar, mulus. Gitu, ya. Nah, kadang pun udah intensif masih aja seperti kita 10 hari di sini kan, udah intensif tapi batin juga sering bergejolak. Nah, kadang begitu. Ya, jadi apalagi tidak intensif ya enggak. Nah, jadi kalau sembari ya belajar dan berlatih ya juga jadinya sembari. Maksudnya ya fokusnya enggak 100% jadi ya 50-50. Nah, dengan demikian bukan berarti pasti enggak akan progres, tapi mungkin enggak secepat ya, yang lainnya, yang intensif, yang 100%. Nah, jadi bagaimanapun untuk biku, ya, apalagi dia masih baru. Nah, setidaknya dia harus tahu, kalau nggak tahu banyak ya, tahunya harus winaya, pelan-pelan dia harus belajar. Sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun sila, kalau dia nggak tahu, bagaimana dia bisa menjalankan sila? Bagaimana ada pengendalian diri? Kalau dia nggak tahu apa yang harus dikendalikan. Ya. Nah, jadi, tapi ini sila biku disebut sebagai nicca sila, ya, atau moralitas yang permanen. Artinya apa? Semenjak dia selesai ditahbiskan, ya, itulah sila dia. Dia nggak perlu sesekali ngambil sila lagi, nggak perlu seperti umat awam. Ya. Waktu memurnikan pelanggaran, nggak perlu ambil sila lagi. Ya. Jadi seumur hidup, semenjak dia ditabis, seumur hidup, atau sampai dia lepas jubah, nah sila itu akan selalu, apakah dia jalankan atau tidak jalankannya, nah itu sudah jadi kewajiban dia, tanggung jawab dia. Nah itu peraturan. Oleh sebab itu, biku, khususnya yang muda, setidaknya harus tahu winaya. Nah nanti ya sembari dia bisa sembari sedikit-dikit pelajari, ya. Nah nanti dia sembari meditasi bisa. Ya. Nah juga ada prinsip seperti ini. Waktu mau prioritaskan meditasi, ya, meditasinya banyak, tapi belajarnya dikit. Nah, waktu mau belajar juga, ya, mau prioritas belajar, belajarnya banyak, meditasinya dikit. Nah, intinya apa? Nggak bisa sama sekali hanya meditasi aja, nggak belajar. Atau hanya belajar aja, nggak meditasi. Batin tuh nggak balance. Ya.
meditasi terus tapi sama sekali nggak ada interview, sama sekali nggak dengar dhamma. Jadi akhirnya nggak tahu meditasi itu kemana. Terus ada masalah juga nggak tahu harus bagaimana. Apakah belajar itu ya bisa dengan diskusi, bisa dengan dengar dhamma, bisa dengan hanya baca buku sendiri, itu juga dhamma. Ya. Setidaknya ada belajar itu. Enggak harus duduk ya, di kelas, enggak. Ya. Jadi belajar itu juga bisa. Kalau zaman Buddha dulu kan setiap hari, ya, setiap malam Buddha itu kasih ceramah. Dan di wihara itu ya seperti festival Dhammatok. Ya. Jadi di gedung sana Bante Sariputta, di gedung sana Bante Moggallana, di sini Buddha, di sana siapa-siapa. Nah, tinggal siapa mau dengar ya, hari ini Dhammatok banyak. Setiap malam. Begitu. Ya. Kecuali Buddha memang suruh sangga kumpul. Nah, itu ada yang mau disampaikan, jadi Buddha aja yang Dhammatok. Nah, setiap malam begitu. Ya. Penting karena berlatih juga harus berdasarkan pandangan benar. Jadi, bagaimana berlatih dengan benar itu juga salah satu pandangan benar. Oke, yang cowok ada yang mau tanya? Jadi, oke, pertanyaannya adalah apakah zaman sekarang ada kasus di mana tanpa diminta tanpa sadar? Apakah zaman sekarang bisa berlatih sampai mencapai kesucian? Ini juga ya, kayak misalnya Buddhanusati, ya, atau meditasi metta bhavana, itu nggak punya nimitta kok, ya, nggak punya nimitta, tapi bisa punya konsentrasi. Nah kan Buddha bilang, jalan ke nibbana itu adalah jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah, ya itu jalan mulia berunsur 8 itu yang harus kita latih supaya kita merealisasi nibbana. Nah, salah satunya adalah sama-sama adi. Nah, juga dijelaskan sama-sama adi itu apa? Nah, setidaknya upacara samadhi, terus jhana, ya, ada 8 jhana. 9 jenis konsentrasi ini, ya, upacara samadhi dan 8 jenis jhana, jadi 9. Nah, ini adalah namanya sama-sama adi. Berarti ini adalah salah satu unsur dari jalan mulia. Harus dikembangkan. Nah, setidaknya ada konsentrasi. Ya. Kalaupun hanya upacara juga nggak apa-apa. Ya. Nah, bisa. Tergantung kebijaksanaannya. Ya. Nah, tergantung kebutuhannya juga. Kadang ada orang sudah upacara samadhi. Ya, tapi mungkin upacara samadinya entah karena kurang stabil atau kurang dalam. Ya. Nah, jadinya melihat kebenaran, melihat rupa kalapa atau nama, ya, melihat paramatha dhamma itu nggak begitu jelas. Nah, khususnya kasus yang sering terjadi itu waktu melihat masa lampau. Nah, mereka kesulitan, ada yang mentok. Nah, makanya sebetulnya konsentrasi itu semakin dalam ya semakin bagus. Ya. Nah, sebetulnya juga kalau dia sudah sampai upacara samadhi ya, untuk mencapai jhana itu juga kadang harusnya nggak begitu sulit. Ya, tinggal diarahkan. Karena prinsipnya sama kok. Ya, bisa fokus ke objek, terus menerus, kalau ada pikiran, balik lagi ke objek. Itu aja. Tinggal objeknya aja yang dirubah sekarang. Ya. Nah, terus misalnya, kalau begitu, ya sekarang prinsipnya adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi jalan mulia berunsur 8 ini, kalau bisa disingkat ya, itu adalah sila, samadhi, panya. Nah, panyanya ini ya setidaknya juga harus tahu apa yang harus dilihat, ya, meditasi bagaimana, rambu-rambunya apa. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, nanti dengan kebijaksanaan itu atau pandangan benar itu, nanti kita bisa bawa pikiran kita ke objek yang benar. Jadi, caranya juga benar. Nah, itu makanya sama
sama didik, sama sangkapa, ya, sama sangkapa. Ini pikiran benar. Pikiran benar itu yaitu, ya. Jadi pikiran kita diarahkan ke objek yang benar, gitu maksudnya, ya. Sesuai dhamma. Kemudian, nah dari sana, dari pikiran yang benar kan, pikiran adalah pelopor. Makanya ucapan, perbuatan, mata pencarian kita jadi benar. Nah, kemudian karena kita tahu sudah teorinya, ya, caranya, jadi nanti kesadaran kita pun juga diarahkan ke hal yang benar, hal yang tepat. Nah, dari sana juga ada usaha, harus ada usaha. Usahanya juga harus benar, nggak boleh terlalu, juga nggak boleh terlalu kendur, nggak boleh terlalu kuat. Ya. Jadi harus benar sama wayama. Nah, jadi dari sana nanti jadi konsentrasi. Konsentrasinya pun juga akhirnya konsentrasi yang benar. Ya. Nah, Bante juga jelaskan, ada orang ya banyak pikiran, jadi cahaya juga muncul terang. Dijelaskan bahwa orang yang gila pun juga banyak cahaya, ya enggak? Nah, itu apa? Enggak benar toh? Satinya sama sati enggak ada ya, karena satinya enggak ke hal yang benar. Terus usaha benar enggak? Enggak, karena dia ikuti ya kemana-mana. Akhirnya punya cahaya, tapi bukan cahaya yang benar ya, delusi. Jadi konsentrasi mana ada ya, makanya bukan konsentrasi benar. Nah, kalau begitu kan, yang penting ya kita jalanin sila, samadhi, panya, ya enggak? Oke, sebetulnya bisa aja tanpa nimita kita juga tetap punya sila, samadhi. Ya? Gimana? Misalnya lebih dan sakti, itu nggak punya nimita, tapi bisa kembangin sampai upacara samadhi. Terus kalau meta, dia nggak punya nimita, tapi dia bisa sampai jhana 3. Nah, yang mana ya udah sebetulnya cukup juga, bisa dari sana mau latih vipassana bisa. Nah terus vipassana, pada saat vipassana juga harus sesuai ajaran Buddha, ya, harus sesuai Abhidhamma, Tipitaka. Nah baru nanti bisa merealisasi Sotapanna yang beneran, bukan Sotapanna abal-abal. Jadi zaman sekarang apakah bisa tanpa nimita? Terus tanpa apa tadi? Tanpa jana, ya bisa, ada. Ya. Buddha juga bilang tanpa jana orang juga bisa jadi arahat. Ya. Ya, tapi tergantung kebutuhan masing-masing loh, ya. Bukan orang biasa itu ya. Biasanya kebijaksanaannya tajam. Jadi hanya sekedar upacara samadhi pun dia bisa lihat dengan jelas. Jadi bisa nggak? Bisa. Itu sesuai Tipitaka. Nah itu juga ya, guru meditasi ya, zaman sekarang itu nggak dengan gegabah bilang, oh kamu sudah Sotapanna, enggak. Karena mungkin Buddha aja yang tahu pasti ya, dia itu Sotapanna atau enggak. Terus yang yogi itu juga harusnya enggak dengan gegabah bilang saya sudah Sotapanna. Tapi biasanya guru ya, bahkan Paul Sedo sendiri juga selalu bilang cek, ya, cek berbulan-bulan, bertahun-tahun, cek terus masih bisa nggak muncul itu pandangan salahnya, terus keraguan-raguannya terhadap Buddha Dhamma Sangha, kama, ya kehidupan lampau dan depan. Nah, dicek terus, kadang ngambil konsep sebagai objek, kadang ngambil paramata sebagai objek, nah, masih bisa muncul nggak? Gitu. Nah, kadang mereka bilang nggak bisa muncul, tapi ini juga banyak faktor. Kadang karena mereka kurang belajar. Jadi, orang di buku bilang, lobha itu seperti daging yang menempel di panci yang panas, ya, besi yang panas. Tapi apakah lobha selalu begitu, selalu lengket kayak kena panas begitu? Enggak, ada lobha yang halus juga. Nah, kadang karena kurangnya belajar, dia kira yang itu aja yang lobha, yang lain bukan lobha. Pikir saya nggak ada lobha. Nah, itu kan jadi karena kurang belajar.
Nah, jadi susah ngomong dan kita riskan sekali kalau kita bilang ini sudah tatapana gitu ya. Dan kenyataannya nanti bukan. Siapa yang disalahin? Gurunya. Ya. Makanya nggak pernah kasih sertifikat. Ya. Jadi masing-masing aja cek sendiri-sendiri gitu ya. Ya misalnya pun ya dia pikir mungkin dia sudah mencapai ya, tapi juga kenapa lalu? Ya, nggak perlu ngomong sama orang juga. Ya, yang penting kamu tahu. Bahkan yang kamu realisasi apakah itu nibbana atau bukan. Ya, kenapa lalu? Gitu. Yang penting kamu ngerasa manfaatnya enggak. Kalau kamu merasa manfaatnya, ya udah bagus. Nah, terus beneran nibbana atau namanya disebut nibbana atau enggak? Ya, lalu apa pentingnya? Enggak terlalu penting. Terus beneran kamu masih muncul pandangan salah di dalam batin kamu atau enggak? Itu juga enggak begitu penting. Kalau enggak muncul ya bagus. Kalau muncul berarti masih belum mencapai. Kan? Nah, tapi kalaupun enggak muncul lagi, kotoran batin yang lain kan masih banyak, masih ada. Berarti kerjaan juga belum beres. Ya, lanjutlah berlatih lagi. Masih harus tetap berlatih. Ya, jadi sudah mencapai atau belum mencapai toh harus berlatih. Bahkan arahat pun masih berlatih. Maksudnya masih meditasi ya. Arahat juga masih meditasi. Nah, jadi ya udah nggak ada cuma label. Yang penting diri sendiri tahu. Nggak perlu orang tahu juga nggak apa-apa. Nah, supaya kok lebih yakin lagi, kok usaha. Ya, siapa tahu bisa. Ya. Oke, ada lagi yang perempuan? Mandami Bante. Bante Li mau tanya tentang wibang. Yang dimaksud dengan wibangga itu apa, Bante? Karena sering yang terjadi itu merasa meditasinya dalam, tapi kok tidak mendengar apa-apa, tapi juga tidak tahu apa-apa. Apakah itu yang dimaksud dengan wibangga? Terus bagaimana mengatasinya supaya jangan masuk sampai kondisi seperti ini, Bante. Makasih, Bante. Jadi mungkin bukan wibangga ya, tapi bawangga. Wibangga itu adalah cara mengklasifikasi dhamma. Ya. Jadi kalau bawangga itu ya sebetulnya nggak tahu objek. Cirinya adalah nggak tahu objek. Ya. Tapi dibilang kesadaran ya dia termasuk jenis kesadaran. Ya kesadaran kalau tanpa objek itu nggak mungkin muncul. Ya setiap kesadaran muncul harus ada objek. Nah dia satu jenis kesadaran. Cuma kesadaran ini ya biasanya bukan kesadaran aktif yang kita tahu ya. Misalnya sekarang dengar dhamma. Nah sebetulnya di sini ada bawangga juga. Ya, jadi dengar dhamma terus masuk bawangga, dengar dhamma masuk bawangga ya sembari. Meskipun kita mata kayak selalu melihat, tapi sebetulnya pikiran cepat sekali. Ya, ada proses melihat terus bawangga, proses melihat bawangga gitu ya. Nah, bawangga ini kalau dia sempit, ya kita nggak berasa kayak ketiduran, ya masih bisa beraktivitas, berfungsi secara normal. Nah, semakin dia banyak muncul bawangga ini ya semakin lama, nah itu semakin kita mulai kesadarannya tumpul. Nah, jadi kalau belum begitu parah ya kita berasanya cuma kesadaran tumpul, berpikir itu berat, susah fokus. Nah mungkin banyak bawangga tuh. Ya. Nah nanti kalau lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, kita menggut dikit gitu. Ya. Nah, kalau lebih banyak lagi udah begini nggak tahu lagi. Ya, udah nggak tahu apa-apa lagi. Nah, tapi ada juga katanya yang meditasi ya sepanjang malam tegak, tapi tanya objeknya nggak tahu objek. Misalnya masuk bawangga, ya. Tapi posturnya tegak meditasi. Ya.
Jadi belum tentu ya orang tegak di pojok, di mana. Wah, hebat kali ya. Belum tentu ya, ternyata dia bawangga. Nah itu, jadi cirinya adalah yang paling jelas itu tidak tahu objek. Ya, misalnya 1 jam, rasanya cuma 5 menit. Tapi tegak. Nah, bisa jadi 5 menitnya enggak bawangga, 55-nya bawangga. Setelah sadar tadi ngapain ya? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya tetap merasa memperhatikan nafas, itu tapi rasanya tenang sekali, dia tetap merasa memperhatikan nafas, apa yang tadi termasuk yang Mbak bilang 5 menit sadar memperhatikan nafas, 55 menitnya tertidur. Nah, itu yang sering terjadi kalau ya enggak. misalnya Ya enggak, kalau kita sadar nafas, kita tahu enggak bawangga. Ya mungkin ada bawangga tapi enggak banyak, ya pendek-pendek itu. Sadar tuh, sadar nafas kan? Ya. Ya, kalau tahu objek, ya kalau berarti kita bilang sadar objek, ya. Nah itu bukan bawangga. Bukan bawangga yang banyak gitu. Nah, dan kasusnya nggak berat. Nah, kecuali waktu kita sadar tapi kayak sadar tapi nggak sadar, ya kayak pikiran itu nggak begitu jernih, nggak begitu sadar, nggak begitu tajam, ya tumpul, ya dull, kayak apa ya, suram, kabur gitu ya. Nah itu bawangganya mungkin agak banyak, tapi juga sebentar sadar, sebentar bawangga, sebentar sadar bawangga. Ya. Iya, kalau perhatiannya, kalau kesadarannya jernih, tahu objek, terus nah itu biasanya bawangganya sedikit sekali. Hanya waktu mereka capai jhana aja, nggak ada selip bawangga. Ya, terus tahu objek. Ya iya, nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, lanjutin aja, nanti juga muncul sendiri. Ada juga meditator nggak melihat cahaya memang. Nah, terus waktu dia tiba-tiba nimitta sudah ada di nafas, sudah bergabung sama nafas. Dia nggak sadar ada cahaya, atau dia memang nggak melihat cahaya. Nggak selalu sama, cuma kebanyakan dimulai dari lihat cahaya, nanti cahaya itu lama-lama mendekat. Tapi nggak selalu juga. Yang cowok ada. Satu pertanyaan terakhir. Sampai setengah 10 toh? Hah? Nanti waktunya terlalu mepet. Oke. Jadi satu pertanyaan terakhir. Ini udah. Kok itu belum ya? Kemarin Indra udah. Ya? Kok penanya? Ya, silakan. Nggak usah. Ya, udah. Ya silakan kok. Iya, pertama ya, kalau kita bilang bohong, kenapa kita berbohong? Biasanya karena kotoran batin apa kita berbohong? Loba, terus bisa karena dosa nggak berbohong? Bisa juga. Karena loba juga bisa berbohong. Kalau panatipata ya, itu pasti katanya dosa. Ya. Waktu kita bunuh gitu ya, itu adalah tidak suka ya, dari dosa. Jadi musawada itu bisa karena loba, bisa juga karena dosa. Ya. Nah, terus yang satu lagi apa? Tidak berbohong sama tidak marah. Oke, udah termasuk doa ya. Tidak dosa berarti. Nah, kecuali kita bisa ya,
loba sama dosa itu. Kecuali kita bisa kendaliin. Berarti sisanya tinggal moha. Nggak banyak. Moha cuma ya loba sama dosa, biang keroknya siapa? Moha. Ya. Jadi kalau kita ngomong loba dosa, moha juga termasuk. Nah kalau kita bisa redam loba dosa moha, pastilah kita nggak hanya alam dewa, alam Brahma pun kita bisa jadi. Nah kadangnya, makanya waktu kita belajar sutta itu, kita harus tahu di sini ngomong apa. Mungkin bahasanya sederhana, kayak tidak berbohong. Cuma sekedar tidak berbohong, tidak marah, seseorang bisa jadi dewa. Tapi balik lagi, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ini pendengarnya siapa? Ya. Satu orang kah? Nah, kalau satu orang itu juga lebih spesifik lagi. Latar belakangnya apa? Kenapa Buddha kasih ke dia seperti ini kan? Nah, terus Buddha menggunakan bahasa ini, ya maksudnya apa? Kadang nggak bisa langsung dipahami secara literatur saja. Gitu ya. Tidak berbohong itu sebetulnya maknanya apa? Tidak marah itu sebetulnya maknanya apa? Gitu ya. Nah, tapi ya di banyak sutta Buddha bilang sulit. Ya. Buddha bilang waktu terlahir sebagai manusia, ya manusia waktu meninggal hanya sedikit yang jadi manusia lagi, apalagi yang ke alam surga. Tapi begitu banyak terlahir di alam penderitaan. Seperti apa? Seperti Buddha ngambil tanah di ujung kuku. Tanah mana yang banyak? Seujung kuku apa? Seluruh bumi ini. Nah, seujung kuku kan dikit kali ya. Nah, waktu Buddha bilang begitu, ya, itu karena Buddha lihat sendiri, bukan karena Buddha mau nakut-nakutin. Ya. Karena memang Buddha lihat sendiri dengan Sabanyutanyana bahwa memang ya, begitu banyak manusia setelah meninggal, tuh banyak sekali yang terjun ke alam penderitaan, sedikit sekali yang terlahir sebagai manusia atau sebagai dewa. Nah, apalagi yang sudah jadi hewan. Hewan kalau meninggal ya, hanya sedikit sekali yang jadi manusia atau jadi dewa, tapi begitu banyak yang lahir lagi jadi hewan, atau bahkan di alam penderitaan yang lebih menderita. Nah, itu udah banyak ngomong seperti itu. Ya, jadi kemungkinan sutta itu, Bante nggak tahu bahwa sutta itu eksis atau enggak ya. Cuma kalaupun eksis ya kita harus lihat penjelasannya itu di situ maksudnya apa. Kadang nggak bisa ditangkap cuma literatur aja. Karena kita harus compare sama sutta yang lain. Kok kontradiksi? Nah, berarti di sini ada penjelasan yang khusus. Gitu. Manusia secara umum biasanya. Enggak. Jadi seujung kuku ya. Iya, alam manusia aja. Semua manusia. Iya. Bukan. Tentunya yang belajar Dhamma ya, apalagi yang mempraktekkan, ya, yang mempraktekkan lebih spesifik lagi. Kalau memang dia praktek Dhamma, kan Buddha juga bilang, ya, sebab akibat. Ya, kalau praktek Dhamma, ya alam kebahagiaan gitu ya. Nah, tapi yang praktek Dhamma itu kan nggak banyak kalau dibandingin seluruh manusia. Tapi Buddha waktu itu cuma ngomong secara umum, secara global. Ya, kebanyakan manusia itu ke penderitaan. Berarti yang di ujung kuku ini kan, yang sedikit ini, yang berusaha. Mungkin kalau kita bilang, yang seujung kuku ini berapa? Misalnya kita bilang 1.000 orang. Mungkin di antara 1.000 itu ya banyak yang lebih praktik Dhamma, banyak yang nggak pakai. Lagi pula Dhamma ini kita harus spesifik lagi. Dhamma ini maksudnya khusus hanya ajaran Buddha aja, atau sebetulnya Dhamma ini kusala. Ya, karena yang enggak tahu ajaran Buddha juga melakukan kebajikan. Ya. Makanya kalau berbuah bisa juga terlahir sebagai manusia lagi. Nah, Dhamma ini kadang bisa luas. Dhamma itu bisa bilang, yang penting semua kebajikan disebut Dhamma, atau Dhamma itu bisa kebenaran hanya ajaran Buddha. Nah, tapi memang dibilang bahwa
di antara para dewa. Begitu banyak dewa ya. Nah, cuma kalau pas lagi ada Buddha Sasana, nah, dewa yang muncul di alam dewa itu ya, khususnya yang pengikut Buddha, itu biasanya lebih superior dibandingin dewa yang lainnya. Karena apa? Waktu melakukan kebajikan, diikuti nyana, kebijaksanaan. Jadi kamanya itu lebih superior daripada dewa-dewa yang lain. Gitu. Nah, tadi ya di antara yang seujung kuku ini ya mungkin kalau banyak yang berlatih dhamma harusnya ini porsinya ya orang-orang yang berlatih dhamma. Yeah. Oke, udah ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang belum terjawab mungkin Bante pertimbangkan untuk masukin ke Dhammakatha. Nanti Bante pertimbangkan. Bante, saya mohon izin untuk memberikan arahan sesi berdana kepada para yogi. Para yogi, kita akan masuk ke sesi berdana dimulai dari pawarana atau kebutuhan yang dilayakan atau dana rekuisit yang tadi pagi ditulis. Pada saat berdana kita bersikap anjali, pembacaan akan dilakukan oleh Kapi Mortono. Jadi yogi dapat duduk di tempat masing-masing saja. Lalu selesai itu dilanjutkan dengan dana kepada sangga dan atau biku yang disiapkan oleh masing-masing yang sudah dibawa. Untuk alurnya akan dijelaskan oleh Shania. Jadi untuk persembahan kepada anggota sangha, kita akan maju baris per baris. Kita akan mulai dari 5 orang di baris pertama dulu dan berbaris di jalan yang tengah ini ya. Lalu panitia akan memberikan setangkai bunga yang akan juga didanakan ke anggota sangha. Terus satu persatu 5 orang yang di baris tengah ini akan maju ke depan untuk berdana dan setelah itu langsung balik ke tempat masing-masing. Dan setelah 5 orang ini sudah selesai, 5 orang di baris selanjutnya akan langsung berbaris di jalan yang tengah ini. Dan dana ini akan dimulai dari yogi pria dulu. Semuanya, saya akan mewakili kepada semua untuk melakukan Mari kita semua bersikap anjali. Nanti saya mewakili Yayasan Wira Dhamma Dayada, semua peserta retreat, panitia dan volunteer, mau pawarana berdana untuk kebutuhan yang layak kepada sangga yang ada di Center Sabda Arya Dana. Kami mempercayakannya kepada Kapi yang Mortono. Bila sangga, para Bante dan Samanera membutuhkannya, bisa meminta kepada Kapi yang Mortono. Dia akan membantu pengaturannya.
Ini bisa disimpan nggak ya? Kok pegang itu? Titik-titik. Mungkin namaskaranya di tempat masing-masing ya, biar alurnya nggak tersumbat. Ini apa kok? Maju dekat sini. Dekat ke sini. Itu apa kok? Klasik titiknya. Titik. Bisa di stop. Dekat-dekat. Ini apa sih? Mandi. Mandi sama nyamin. Oh, ya.
Ini apa, Cik? Bukan obat. Paling balsam. Hah? Ada balsam. Balsam. Ini apa, Cik? Katakan hutan. Katakan hutan. Oh. Banyak kali. Permen tenggorokan. Permennya titik. Maju lagi, Cik. Titik. Maju lagi, Cik.
fokusnya ke papa. Boleh. Ya, mungkin ada pesan tambahan ya, berarti lain kali ya, udah ada persiapan apa? Kacamata. Terus telinga, terus pandang miring. Jadi kalian ada kebutuhan apa lain kali supaya meditasinya nggak baik? Tergantung kamar. Oke. Para yogi sekalian, mari kita mengucapkan sadu 3 kali atas persembahan dana yang baru saja kita lakukan. Lalu saat ini dilanjutkan dengan okasa permohonan maaf kepada Bante yang akan dibimbing langsung oleh Bante. Teman kuasa kepada para prasangka. Suki hotu nibbana sapacaya hotu. Sadu anumodami. Sadu anumoditabang. Kami tabang. Suki hotu nibbana sapacaya hotu. Lalu kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Ya, sekarang marilah kita melakukan pelimpahan jasa atas jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas, memberikan pelayanan, berdana, berdiskusi dhamma, mendengarkan dhamma, meditasi, semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bahagia. Dan kita juga ingin melimpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua selama ini, ya, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga semua makhluk ini bisa ikut berbahagia. Dan juga semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai akhir dari samsara nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa.
Idamme punyam nibbana sapacayo hotu. Nama punya galang sama sekalian bajini. Besajin besaman punya galang abadu. Salam, salam, salam. Sekian. Nibbana sapacayo hotu.